Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 16 bulan September 2024. Kita kembali bersama-sama membahas semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini kita akan membahas Akra dan Aman ya, dipandang dari sudut value investing. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah edukasi ya. Sehingga pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekan sebuah emiten ya. Saya sudah membuat playlist untuk triwulan 2 ini yang saya letakkan di deskripsi. Silahkan cek di situ untuk mendapatkan video-video yang sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Dan bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silakan kirim ke nomor rekening yang tertera ya. Yang pertama ini Akra, AKR Korporindo. Ini bidangnya adalah berbagai bidang sebenarnya ya. Cuma yang paling terkenal itu dialah mereka membidangi tentang distribusi minyak atau bensin dan solar ya. Itu yang paling utama. Cuma mereka juga banyak punya bidang-bidang lainnya, termasuk juga land bank dan bidang-bidang lainnya ya. Yang pertama, bahwa perusahaan ini ya, kita punya dua data. Triwulan 1 itu untungnya 23%, triwulan 2 untungnya 24%. Berarti perusahaan ini untung besar ya. Perusahaan ini untung besar ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita akan mengecek dulu dari segi yang lainnya ya, bahwa ini agak terlalu kecil, kita besarkan dulu ya. Yang pertama, dari segi permodalan ini ada terjadi penurunan dari triwulan 1 ke triwulan 2. Keuntungan juga ada penurunan. Dari segi harga ada penurunan, aset lancar meningkat, hutang menurun ya. Jadi secara umum ini, kalau menurut saya pribadi ya, ada penurunan sedikit ya. Tapi dari segi keuntungan bersih ini ada peningkatan tadi ya. Baik, kita akan lanjut yang ke pembahasan valuasi dulu ya, bahwa harga sekarang dibandingkan dengan nilai perusahaan itu sudah 1,7 kali ya. Berarti untuk perusahaan ini ya, harga sekarang dibandingkan nilai perusahaannya itu sudah 1,76 kali. Berarti di sini maksimal kita untuk pemahaman kita bahwa ini bagger sudah terlewati ya, karena di -1 itu sudah maksimal harga kalau menurut pemahaman kita ya. Berarti ini sudah untuk bagger ini terlewati kalau menurut data kita. Meskipun dia bisa saja nanti bagger, cuma peluang untuk bagger ini agak lamban ya. Yang kedua, maksimal harga maksimal beli ya, sudah kita tidak punya diskon, tetapi kita harus menambah 13%. Jadi untuk saham ini kita buat simpulan awal bahwa kalau beli sekarang kita harus menambah permodalan, menambah lebih dari yang seharusnya. Yang kedua, potensi bagger sudah terlewati ya. Kemudian dari segi itu yang pertama ya. Kemudian perusahaan ini ya, kalau kita lihat valuasi mahalnya ini bukan karena perusahaannya merugi, tapi karena perusahaannya untung besar, sehingga tadi ada euforia ataupun ya semangat dari investor, sehingga harganya ini berani dibeli di harga yang tinggi tadi ya. Jadi bukan karena rugi, tapi karena memang perusahaannya untung besar. Yang kedua, kita melihat dari segi dividen. Perusahaan yang membagikan dividen besar, anggap saja 90% ya. Di 90% ini untungnya hampir 8%. Jadi secara kumulatif ini perusahaan untung perusahaan membagikan dividen yang besar. Kalau kita setarakan 3 bulan ini sebenarnya kecil ya. Tetapi kalau kita kumulasikan, ini dividennya termasuk
besar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua ya. Yang ketiga, dari segi ketahanan perusahaan, ini free cash flow-nya 16%, besar, aset lancarnya oke. Cuma hutang atau tanggungan kepada pihak berelasi ataupun hutang kepada pihak berelasi ini 126% ya. Ini termasuk yang awas. Yang lainnya tidak ada masalah lagi ya. Sahamnya yang ada di bursa pun oke, dan retail mencukupi ya, dalam batas yang normal retailnya ya. Oleh karena itu, dari semua data yang kita dapatkan ini sebenarnya untuk triwulan berikutnya ya kita menunggu harganya ya. Kenapa? Karena memang harganya sudah ketinggian tadi. Sebagai investor yang mengharapkan dividen dan kita membeli di harga yang murah, tentu saja ini dividen sudah oke, harganya saja lagi yang kita tunggu ya, menuju ke nilai standarnya. Kemudian satu lagi yang penting, bahwa hutangnya kepada pihak berelasi ini mesti turun ya, mesti kita lihat lagi supaya tidak melebihi batas ekuitas perusahaan ya. Itu yang pertama. Jadi dari data yang kita dapatkan ini untuk AKR ya, kita di triwulan berikutnya kita tunggu dua data ini ya. Selanjutnya kita akan membahas Aman, Makmur Berkah Amanda ya. Jika Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, maka silahkan klik pada bagian paling bawah untuk mendapatkan video lengkapnya ya. Baik, sekarang kita bahas Aman. Untungnya 7,51%, berarti masih di bawah kriteria yang menurut saya minimal 10% ya. Yang kedua, dari segi sekarang ya, dari segi sekarang, harga sekarang dibandingkan nilai perusahaan itu ada sekitar diskonnya 40%, berarti dari harga sekarang sampai ke nilai bukunya itu sekitar 80% ya. Berarti ada sekitar 140%. Kalau ke book value-nya 40%, kalau ke sampai PBP2 nya itu 140%. Berarti ada ruang untuk bagger ya. Yang kedua, untuk valuasi, harga sekarang kita punya diskon 20%. Berarti kesimpulan awal untuk valuasinya adalah beli sekarang kita dapat diskon 20% dan ada potensi untuk menjadi bagger ya, sekitar 140%. Yang kedua, dari segi perusahaan juga membagikan dividen ya, sudah peduli dengan investor, tapi jumlahnya masih kecil, hanya 7%. Dari 7% itu setelah kita cek ternyata nanti hasilnya dividen yieldnya hanya 0,89%. Jadi dividen ada tapi jumlahnya kecil. Jadi valuasinya wajar, namun dividennya masih belum memenuhi kriteria ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan ini dari segi ketahanan perusahaan ini free cash flow-nya minus ya. Free cash flow-nya minus. Kemudian aset lancarnya oke, hutangnya juga oke juga ya. Jadi untuk ketahanan perusahaan, satu, free cash flow-nya minus ya. Ini sangat berpengaruh ya, ini penting. Free cash flow yang minus ini nanti bisa merembet ke hutang yang menambah dan juga nanti bisa juga menembet ke valuasi lainnya ya. Baik. Kemudian dari segi kepemilikan ini aman, hanya 15%, betul-betul saham yang ada di bursa hanya sejumlah yang memang untuk retail ya. Baik, kita ambil kesimpulan untuk perusahaan Aman Mineral, Aman Berkah, bukan AMMN ya, Aman Makmur Berkah Amanda ini ya, bahwa
dari data yang kita dapatkan, pertama dari segi keuntungan tadi ya yang agak rendah, berarti masih kita tunggu IPS-nya. Yang kedua, valuasinya ini di valuasi wajar. Kalau lebih tepatnya, kalau saya pribadi lebih ke menunggu ke murah, berarti ya harga tetap juga kita tunggu lebih murah. Yang berikutnya dividen kita belum bahas karena 7,5%, berarti dividennya juga kita konfirmasikan. Dan terakhir ini free cash flow. Jadi agak banyak PR kita yang kita tunggu untuk di triwulan berikutnya untuk perusahaan ini ya. Yang pertama kita mengecek lagi IPS-nya, yang kedua harganya, yang ketiga dividennya supaya lebih tinggi dari 7,5, dan terakhir juga free cash flow-nya ya. Karena nanti hal ini bisa berakibat atau merembet ke hal-hal lainnya. Baik, demikianlah pembahasan kita untuk dua saham. Yang pertama tadi Akra dan yang kedua Aman. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.